Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara Fikri Zahra dari TCB kelas AS 2019. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah materi yang bertema Sistem Operasional Asuransi, Syariah, dan Konvensional. Sebelum masuk ke materi intinya, saya akan menjelaskan perusahaan asuransi itu sendiri. Perusahaan asuransi yaitu sebuah lembaga intermediari yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dari nasabah asuransi. Setelah itu akan disalurkan kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan klaim. Fungsi utamanya yaitu menanggung risiko risk bearer. Pihak yang terlibat dalam asuransi dikenal dengan policyholder dan insurance company. Nah, dalam perusahaan asuransi konvensional, nasabah disebut sebagai pemegang polis, yaitu policyholder. Sedangkan untuk perusahaan asuransinya itu sendiri dianggap sebagai insurance company. Selanjutnya itu tipe perusahaan asuransi dibagi dua. Yang pertama ada asuransi jiwa, life insurance. Contohnya yaitu asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada asuransi non-jiwa atau umum, property and casualty insurance. Contohnya yaitu contoh dari asuransi non-jiwa atau umum, yaitu asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan mobil, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua tipe ini pasti ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu untuk asuransi jiwa atau asuransi jiwa dan non jiwa, perbedaannya adalah susahnya perusahaan asuransi dari untuk potensi klaim ketika akan diajukan oleh pemegang polis dalam asuransi. Kalau untuk asuransi jiwa berbentuk jangka panjang, dan untuk asuransi non jiwa atau umum itu jangka pendek. Oke, kita next ya teman-teman. Itu selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik di sini ada 3. Yang pertama ada asuransi mengelola risiko dalam konsep konvensional. Di sini mereka membeli waktu, tempo, atau masa dan diinvestasikan sisanya. Yang kedua ada asuransi terbatas waktu, yaitu akad asuransi yang hanya beberapa tahun saja atau beberapa waktu. Nah, yang ketiga ada asuransi seumur hidup. Asuransi seumur hidup ini yaitu akad asuransi yang seumur hidup atau berakhirnya asuransi tersebut itu ketika yang punya asuransi meninggal dunia. Kita next, selanjutnya ada di sini ada skema sistem operasional konvensional. Nah, bagaimana sistem operasional asuransi konvensional itu? Seperti yang sudah kita ketahui ya, akad terjadi antara perusahaan asuransi dengan nasabah, asuransi dengan nasabah, asuransi dan nasabah. Perusahaan dan nasabah di sini terjadinya kontrak jual beli. Kontrak jual beli. Kontrak jual beli apa yang terjadi? Yaitu terjadinya kontrak jual beli resiko antara perusahaan dan nasabah. Selanjutnya, nasabah di sini bagaimana bentuk akadnya? Di sini nasabah akan membayar premi. Setelah nasabah membayar premi, maka akan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan. Nah, disinilah proses terjadinya jual beli antara perusahaan dan nasabah. Selanjutnya, setelah diakui, akan dikelola sepenuhnya oleh perusahaan. Ketika perusahaan menerima premi, itu kan maka akan diakui pendapatan. Dan sebagian dari pendapatan itu untuk membayar sales atau karyawan.
dari perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya itu di sini dana umum yang telah terkumpul tadi, maka akan diinvestasikan. Nah, ketika ada hasil dari investasi atau bisa dibilang adanya keuntungan, maka akan maka akan kembali menambah dana umum tersebut. Tetapi jika terjadi pendapatan, maka dana tersebut tetap milik perusahaan. Dana umum yang terkumpul ini, jika nanti akan terjadi klaim, nah, jika terjadi klaim di sini, jika terjadi klaim, maka akan dibayarkan kepada nasabah. Jika tidak ada yang mengklaim, maka dana tersebut akan menjadi milik perusahaan atau bisa dibilang dana tersebut hangus, jadi tidak bisa diambil oleh nasabah. Kemudian dana yang dikumpul akan Kemudian dana yang dikumpul akan dikurangi klaim. Sini kan ada surplus ya teman-teman. Nah, dana yang dikumpul itu akan dikurangi klaim, maka akan terjadinya surplus. Nah, surplus ini akan terjadi pada akhir periode dan akan tetap milik perusahaan. Asuransi konvensional, dalam skema yang tadi sudah dijelaskan bahwa asuransi konvensional adanya transaksi jual beli antara perusahaan asuransi dan nasabah. Maka dalam Islam, transaksi tersebut dikatakan gharar. Dalam hal apa dikatakan gharar, teman-teman? Yang pertama di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah jumlah pembayaran. Kenapa jumlah pembayaran? Karena perusahaan atau nasabah tidak mengetahui sampai kapan mereka akan membayar premi. Yang kedua ada durasi waktu. Di sini, kenapa durasi waktu juga termasuk? Yaitu mereka tidak tahu berapa lama atau berapa tahun akan menjadi nasabah, tidak diketahui sama sekali. Dan terakhir ada objek yang tidak terwujud. Jadi mereka tidak tahu nih jual belinya apa, karena kan mereka menjual belikan resiko, jadi tidak ada wujudnya. Makanya asuransi konvensional itu dikatakan gharar dalam Islam. Selanjutnya di sini ada asuransi konvensional. Di asuransi konvensional terjadinya prinsip transfer of risk, yang dimana nasabah mentransfer resiko pada perusahaan dan membayar sejumlah premi atau bisa dikatakan menjual beli resiko, yang dimana resiko itu tidak berwujud. Sedangkan untuk asuransi syariah di sini dia tidak ada akad jual beli, tapi melainkan akad tabaruk atau bisa dibilang sharing of risk. Tolong. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang konsep tabaruk. Tabaruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana tabaruk ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah resiko tertentu. Jadi pada dasarnya setiap peserta akan menolong peserta lain dalam asuransi syariah ini. Dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai wakil dana nasabah. Contohnya aja kalau di keseharian itu ketika kita membayar iuran kelas. Jadi si bendara ini sebagai wakil dan nasabahnya itu siswa-siswinya. Jadi ketika ada teman yang sakit, dana yang dikumpulkan oleh siswa-siswi ke bendahara itu akan dipergunakan gitu. Nah, tabaruk sebagai akad pada asuransi syariah ini diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional
nomor 53 DSN MUI nomor 3 2006. Pada poin kedua disebutkan bahwa akad tabaru ini akan dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial. Oke, selanjutnya di sini ada skema sistem operasional syariah. Akad eh, akad yang terjadi antara peserta saja. Jadi di operasional syariah itu akad cuma antar peserta saja. Nah, kemudian seperti biasa, nasabah akan membayar premi. Nasabah akan membayar premi yang tetap akan dibayarkan ke perusahaan. Jadi dana ini akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Oke, selanjutnya. Nah, dikelola perusahaan jika setelah dikelola oleh perusahaan asuransi, maka akan diinvestasikan. Jika ada jika ada jika ada keuntungan dari investasi tersebut, maka dikatakan sebagai investasi berbasis mudharabah, yang dimana dalam akad mudharabah peserta akan menjadi sohibul mal, yaitu pemilik dana, dan perusahaan asuransi sebagai mudharib, yaitu pengolah dana. Ketika terjadi keuntungan, maka sebagian dari keuntungan akan menjadi milik perusahaan asuransi dan sisanya akan menjadi akan menjadi dana tabaru. Nah, dana tabaru ini yang menjadi sumber dana untuk membayar klaim. Dan jika terjadi klaim, misalkan ya teman-teman, misal terjadi klaim, maka akan menggunakan dana bersama, walaupun dibantu oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan. Oke. Nah, jika terjadi surplus, ketika terjadi surplus, maka akan tetap menjadi milik bersama. Tetapi sebagian diberikan kepada perusahaan, gitu. Perusahaan. Jika terjadi defisit, apabila terjadi defisit, maka akan ditanggung bersama juga. Selanjutnya di sini ada konsep operasional asuransi syariah. Yang utamanya yang pertama yaitu underwriter, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi atau mengelola risiko. Nah, yang kedua ada pihak yang akan mengumpulkan premi dan bayar klaim. Yang ketiga ada dana yang sudah terkumpul akan dikelola dan setelah itu akan diinvestasikan. Selanjutnya dengan surplus underwriting. Surplus underwriting adalah sekilas lebih positif dari pengelolaan risiko underwriting. Dana tabaru yang telah dikurangi oleh pembayaran santunan, reasuransi, dan cadangan teknis yang dikalkulasi dalam satu periode tertentu. Proteksi syariah membagikan surplus underwriting ke para peserta sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting, atau dengan kata lain, keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi dan tidak ada pembagian kepada peserta asuransi. Oke, nih selanjutnya, apabila pada akhir masa kontrak terdapat surplus underwriting, yang mana jumlah dana tabaru dan hasil investasinya lebih besar dari jumlah klaim dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut, sebagian surplus tersebut akan dibagikan ke peserta yang dalam praktiknya dapat di sini dialokasikan jika terjadi surplus operasional sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama ada seluruhnya menambah cadangan dana tabaru. Yang kedua ada sebagian dikembalikan ke peserta dan sebagiannya menjadi cadangan tabaru.
Nah, yang ketiga, yang terakhir, sebagian dikembalikan ke peserta dan sebagiannya dibayarkan ke perusahaan asuransi syariah, sementara sisanya menjadi cadangan. Nah, sebelum saya menutup pres- em, pembahasan saya pada hari ini, nah saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi saya. Yang pertama yaitu tentang asuransi konvensional. Prinsipnya yaitu transfer of risk. Akad atau kontrak yang terjadi di konvensional adalah kontrak jual beli risiko antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Bentuk kontrak dalam perusahaan konvensional, nasabah membayar premi dan akan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan. Nah, dalam ini prosesnya yaitu transaksi jual beli atau kita sebut transfer of risk. Dalam Islam, transaksi tersebut bentuknya goror, yaitu jumlah pembayaran tidak ada yang tahu sampai kapan akan membayar premi, lama waktunya dan objeknya. Jadi tidak ada kejelasannya. Makanya dalam Islam transaksi ini goror. Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Prinsipnya syariah of risk. Akad yang terjadi yaitu tabaru. Transaksi sosial tanpa syarat tolong menolong. Kontrak yang ada di syariah adalah antar peserta atau nasabah. Dan untuk perusahaannya cuma sebagai wakil. Akadnya berbentuk hibah. Jadi saat nasabah membayar premi kepada perusahaan yang sebagai wakil, maka itu hibah. Jadi konsepnya tolong menolong antar peserta. Contohnya ya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan yaitu iuran kas. Mungkin dari saya Mungkin dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.